Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di video saya. Di video kali ini saya akan membuat kue tradisional lagi. Kue ini udah gak asing ya bagi teman-teman, namanya kue lupis. Kue ini masih sering dicari sama orang-orang karena ini kuenya enak dan ngangenin banget rasanya. Gimana cara buat kuenya biar bertekstur kenyal dan lembut? Ikuti videonya sampai selesai ya. Pertama-tama, siapkan 250 gram beras ketan putih. Ini beras ketannya bisa kita cuci sampai 2 atau 3 kali sampai dia airnya agak sedikit bening. Untuk hasil cucian beras ketan ini bisa teman-teman tadahkan atau langsung dibuang ya. Kalau teman-teman yang senang menanam, ini airnya bisa dipakai untuk menyiram tanaman supaya tanamannya lebih subur. Pencucian beras ketan ini saya lakukan sebanyak 3 kali aja ya. Jika sudah dicuci bersih, siapkan air perasan santan. Ini saya pakai air santan yang benar-benar kental. Bisa pakai sekitar 600 ml santan kentalnya. Perendaman air santan untuk ketannya ini supaya nanti rasa ketan lupisnya itu lebih gurih dan lebih enak. Tambahkan 1 sendok teh garam dan aduk sampai garamnya larut. Nah, untuk kue lupisnya di sini saya akan memakai pasta pandan supaya nanti warna kue lupisnya menjadi hijau. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai juga nggak apa-apa, nanti warna ketannya dia hanya putih aja. Aduk kembali dan kemudian ini akan kita diamkan selama kurang lebih 2 jam. Sambil menunggu rendaman ketannya, kita bisa bikin untuk toppingnya terlebih dahulu. Siapkan setengah butir kelapa parut. Ini kelapanya ukurannya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Tambahkan 1 sendok teh garam dan juga daun pandan 1 lembar. Aduk-aduk supaya garamnya tercampur rata. Kemudian jangan lupa siapkan kukusan yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Jika sudah panas dan sudah beruap, ini bisa kita masukkan dan kita kukus kelapa parutnya. Kukus selama 25 menit supaya kelapanya tidak gampang basi. Selanjutnya siapkan daun pisang yang sudah kita potong panjang-panjang, dan ini untuk daun pisangnya akan saya cuci dengan sabun dan saya siram dengan air yang mengalir supaya daunnya tidak terkontaminasi dengan debu yang menempel, dan ini benar-benar bersih daunnya. Cari yang ukuran daun pisangnya itu lebar-lebar, jadi nanti saat melipat kue lupisnya itu gampang dan mudah. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Ini nggak perlu kita lap lagi ya. Selanjutnya kita akan buat kuah gulanya. Di sini saya pakai 100 gram gula aren, 100 ml air, 2 sendok makan gula pasir, dan 1 lembar daun pandan yang disimpulkan. Masukkan air ke dalam panci. Kemudian masukkan juga gula arennya dan gula pasir serta daun pandannya. Masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil sampai gulanya benar-benar mencair. Jika kuah gulanya sudah mendidih seperti ini dan juga gulanya sudah benar-benar larut, ini sudah bisa kita angkat dan kita matikan kompornya. Jangan lupa air gulanya disaring terlebih dahulu karena di dalam gula itu kadang suka ada sedikit kotoran ya. Jadi ini nanti air gulanya benar-benar bersih. Nah, air gulanya sudah jadi, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, ini sudah kita kukus kelapa parutnya selama 25 menit. Bisa kita aduk-aduk kembali dan kita ambil daun pandannya. Nah, ini nanti bisa kita pakai setelah kelapa parutnya sudah agak dingin ya. Nah, ini sudah selesai, kita rendam selama 2 jam dan airnya sudah saya buang. Kemudian ini akan kita cetak menggunakan daun pisang yang tadi.
Masukkan beras ketannya ke dalam daun pisang. Ini kita masukkan dengan padat dan penuh ya. Kemudian kita tutup perlahan. Ini harus benar-benar tertutup, jangan ada ruang ataupun jangan ada celah supaya nanti si beras ketannya tidak keluar-keluar. Kemudian bisa sematkan dengan tusuk gigi untuk mengikatnya, atau teman-teman juga bisa ikat pakai tali, tapi kalau saya lebih suka pakai tusuk gigi aja, lebih mudah. Tadi beras ketannya itu kita rendam selama 2 jam supaya nanti si beras ketannya itu mengembang dan hasilnya lebih bagus. Nah, seperti ini. Selanjutnya akan saya contohkan sekali lagi. Ambil daun pisang, kemudian lipat segitiga seperti ini. Kemudian kita tarik lagi. Dan ini kita isi dengan beras ketannya. Isi sampai dia penuh dan kita padatkan. Supaya nanti hasil kue lupisnya benar-benar padat, tidak lembek. Kemudian tarik dari bagian bawahnya, kita tutup si beras ketannya ini supaya tidak terlihat lagi. Kemudian kita lipat lagi sisa daunnya. Nah, ini jadi benar-benar ketutup rapet, tidak ada celah sedikit pun. Kemudian tusuk dengan tusukkan gigi supaya dia benar-benar rapat, tidak keluar-keluar. Lakukan semuanya sampai beras ketannya habis ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini warna beras ketannya sudah benar-benar hijau. Tadi kita rendam selama 2 jam. Dan ini saat melipat si kue lupisnya ini harus benar-benar tertutup rapat supaya tidak keluar-keluar nanti saat direbus. Karena ini saya ada beberapa yang tidak saya benar-benar ketutup rapat. Jadi pas saat direbus dia ada yang bocor, jadi tidak terlalu padat hasilnya kalau dia bocor dan keluar-keluar. Tapi kalau kita ngebungkusnya benar-benar tertutup rapat dan tidak ada celah yang keluar ketannya, nanti hasil ketannya benar-benar kenyal dan bagus banget. Dan ini hasilnya dapat lumayan banyak banget ya. Dapat sekitar 30-an pieces. Nah, selanjutnya ini akan saya rebus. Saya akan merebusnya dengan menggunakan panci presto. Sudah disiapkan airnya terlebih dahulu. Dan pastikan ini kue lupisnya benar-benar kita rebus sampai dia benar-benar terendam airnya. Tutup panci prestonya dan ini kita masak sampai dia sekitar 45 menit atau sampai 1 jam. Dan setelah kita masak 1 jam, ini jangan langsung dibuka tutup panci prestonya. Biarkan terlebih dahulu sampai suara dari si panci prestonya ini benar-benar berhenti. Baru boleh kita buka tutupnya ya. Nah, ini sudah selesai, dia sudah berhenti suaranya dan sudah tidak berisik lagi. Boleh kita buka. Nah, ini tadi hasilnya, teman-teman bisa lihat ada beberapa yang bocor karena tadi ternyata saya ada yang melipat atau membungkus kue lupisnya ini tidak terlalu rapat. Kemudian ini kita angkat semua dan kita tiriskan sampai dia benar-benar dingin. Nah, ini kue lupisnya sudah saya tiriskan dan ini sudah dingin, baru bisa kita buka ya. Kalau masih panas nanti tangannya teman-teman bisa melepuh. Jadi tunggu sampai dia benar-benar dingin, atau kalau enggak teman-teman juga bisa diamkan terlebih dahulu di dalam chiller. Untuk hasilnya ini, kalau yang dibungkusnya benar-benar rapat, dia hasilnya benar-benar padat dan tidak berbentuk beras lagi. Tapi ini karena ada beberapa yang saya bungkus tidak terlalu rapat, jadi dia masih ada yang berbentuk beras dan tidak terlalu padat. Untuk takarannya ini sudah benar-benar pas, sebenarnya hanya dari teknik membungkusnya aja ya. Jadi bisa dipastikan sama teman-teman hasilnya kalau mau benar-benar bagus, pastikan menutup atau membungkus si kue lupisnya ini benar-benar tertutup rapat. Jadi nanti hasilnya benar-benar bagus, padat dan juga kenyal. Jika sudah dibuka dari bungkusnya, bisa langsung dibaluri dengan topping kelapa parut tadi yang sudah dikukus. Nah, ini hasil kue lupisnya, tapi untuk yang tadi agak sedikit bocor, itu nggak ada yang saya buang sama sekali ya, tetap saya pakai untuk dimakan sendiri. Jangan lupa beri siraman kuah gulanya, ini bisa sesuai selera aja, kalau teman-teman mau dibanyakin juga boleh banget. Jika teman-teman mau dijual, kuah gulanya ini bisa dipisah ya, jangan disatuin dengan si kue lupisnya. Sekarang kita akan coba gimana rasa dan tekstur dari kue lupisnya. Ini akan saya potong. Ini dipotongnya juga lembut banget, nggak keras sama sekali ya teman-teman.
Kita coba, bismillah. Ini tuh bener-bener enak rasanya. Pas untuk kekenyalannya kata saya ini udah cukup kenyal, dan ini juga bener-bener lembut, tidak keras sama sekali, dan kenyalnya dapet. Teksturnya juga enggak yang bener-bener lembek banget. Untuk kematangannya ini pas ya, dengan di presto selama kurang lebih 1 jam. Untuk rasa kue lupisnya ini gurih dan juga manis dari kuah gula arennya. Selamat mencoba di rumah ya buat teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.